saya itu dijahit itu awalnya juga bingung. Mas aku kayak mek dolanan nih loh Mas. Motongi kain terus kita jahit besok jadi uang kayak apa ya dolanan Mas, dolanan. Sama almarhum bapak saya itu Dian. Lah iya loh nyambut gawe anggere ben taun kok ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Ahmadi, pemilik usaha dari Grace Konveksi dan Sablon yang ada di Desa Mingirsari. Usaha yang saya bidangi ini bergerak di jahit-menjahit dan sablon, mulai dari seragam olahraga, pembuatan baju PDH, seragam-seragam untuk kantor, jilbab, training, jersey olahraga, pokoknya yang berbahan dari kaos. Sejarahnya sebenarnya simpel Mas, jadi waktu itu kan saya ikut orang jahit ya, itu saya kan ke bagian itu bagian belanja bahan di Tulungagung. Terus saya itu kan orangnya seneng berangan-angan. Waktu itu kan saya pengen punya suatu gerakan itu yang membuat orang tersenyum, gers kan gerakan senyum. Nah lama-kelamaan itu kok dieja sulit. Terus saya bikin baju itu ada orang lihat gers itu kok orang senyum, ya apa tuh Mas ini gerakan senyum. Tapi karena dieja sulit akhirnya saya rubah menjadi Grace. Itu cikal bakal saya punya impian usaha di bidang konveksi itu. Ini sejak Juni 2010. Awalnya juga coba-coba. Waktu itu kan ada event Piala Dunia 2010 di Afrika. Nah saya juga nawarkan ke teman-teman ngopi, ayo buat kaos bernuansa atau bertema Piala Dunia. Ternyata tetangga itu tertarik buat, waktu itu nggak banyak lah, hanya 12 biji, akhirnya saya buatkan. Itu awalnya. Saya dulu SMK-nya jurusan mesin. Jadi mesin bubut, sekarang saya di mesin jahit. Saya dulu kan Mas, setiap tahun tuh ganti pekerjaan. Jadi karena masih muda, saya tuh seneng keliling, seneng nyales, mulai dari sales pupuk pertanian, terus juga sales LKS, terus juga yang terakhir tuh karena saya tertarik ada tawaran nyambut gawe, kalau kerja itu dapat motor baru, saya ikut. Ternyata itu adalah Koperasi Bank Plecet. Nah dari situ saya terus lama-kelamaan nih sama almarhum bapak saya itu Dian. Lah iya loh nyambut gawe angger ben taun kok ganti. Kayak angger nyambut gawe mesti njaluk duit di ngelamar penggawean. Akhirnya saya harus malu. Akhirnya malu nggak kerja sama tetangga saya. Waktu itu juga pas nonton sepak bola itu akhirnya ditawari, gelem nggak ikut usaha kaos di Senan Kulon sana. Saya ikut. Itu pertama datang itu saya shock, kan karena apa-apa ya, mohon maaf juga menyinggung. Bos saya itu kan disabilitas. Akhirnya saya jadi shock. Wah, harusnya kita yang normal itu yang harusnya menampung orang-orang seperti itu, ternyata saya malah minta pekerjaan. Akhirnya saya malu, akhirnya saya malah tenanan gitu loh, ikut orang. Selama itu saya juga yang lamar-lamar pekerjaan, penyakit saya kambuh lagi, nggak telaten, akhirnya ikut ngelamar-lamar pekerjaan itu, mulai dari ngelamar jadi OB, jadi sales, jadi apa itu ternyata nggak pernah diterima. Akhirnya saya setengahnya kayak mangklah, wis iki tak tandangi. Saya 2 tahun, 2008 sampai 2010. Pernah dulu buat pot sama teman saya. Kan dulu ada tau pot-pot yang pakai cetakan loh. Itu nggak berjalan. Terus jualan di depan rumah itu nggak jalan. Pernah jualan HP juga nggak bisa. Terbentur dengan keadaan, terus akhirnya pasrah karo sing gawe urip isone iki nyambut gawe ini gitu. Jadi waktu awal saya mendirikan usaha konveksi ini, saya tidak punya mesin, saya hanya punya ide. Karena saya dulu awalnya kan tukang belanja kain tuh Mas.
Akhirnya kan nota itu kan tak simpan, terus tak catat, terus saya potong, terus saya tahu tuh, oh, kalau buat kaos berarti habisnya bahan segini. Terus akhirnya saya nyoba nawarkan ke teman-teman yang mau bikin itu. Ketika sudah dapat orderan, saya bingung karena nggak punya mesin. Akhirnya terus diarani otak kancil ya kena ya. Terus karena nggak punya uang, saya itu mas, bombong cah-cah tas tamat sekolah nih loh, awak butuh pekerjaan, saya ada kerjaan, tapi syaratnya satu, sama harus punya mesin sendiri gitu. Akhirnya awal-awal itu saya rekrut anak-anak muda itu untuk jadi penjahit saya, tapi syaratnya harus punya mesin, dan mesinnya itu beda-beda mas. Jadi kan kita kan sana, wah aku oleh penggayaan tapi kudu di mesin. Nah, terus saya nggak punya mesin, punya orderan gitu. Sambil jalan, ketika sudah berjalan saya punya modal, saya beli mesin. Akhirnya rekrut karyawan yang tetap di sini. Sampai dapat istri itu dari sini, usaha ini. Kalau di konveksi itu sistemnya orang pesan gitu mas ya. Orang pesan nilai 1 juta itu biasanya hanya ninggali uang DP itu 50.000, 100.000 gitu. Nah, kebanyakan jatuhnya usaha konveksi itu dia di DP kecil, akhirnya dipermainkan sales, barang diambil, setelahnya nggak langsung lunas, didendeni karo gitu, karena sama salesornya itu sama lek ngalami itu dihapusi orang gitu. Dan itu memang benar-benar mas, benar-benar terjadi. Saya dulu awalnya gitu, tapi lama-kelamaan saya harus merubah pertemanan saya dengan teman-teman konveksi yang sekiranya punya hal positif. Saya buat bukan paguyuban ya, teman-teman yang nyangkruk itu yang sekiranya memberi semangat gitu mas. Karena kan saya nggak bisa jahit mas awalnya. Saya hanya basicnya bisa motong. Lama-kelamaan saya bisa. Kalau saya itu kan lebih ke kemitraan mas, mitra. Jadi ada yang karyawan di sini dan yang dari luar. Kalau totalnya sekitar 10 orang. Omsetnya itu kita kan by order mas, berarti pesanan. Ya kalau pas biasa itu sepi itu sekitar 10. Nanti kalau pas bareng-bareng seperti 17-an, anak masuk sekolah, tahun ajaran baru itu bisa sampai 20, 30, bahkan sempat sampai 50 juga dalam 1 bulan. Saya selain konveksi ini kan saya senang berorganisasi, ya lah. Mulai dari desa. Dulu saya itu ikut di kegiatan desa, baik di bidang perekonomian yang BUMDes atau yang Karang Taruna. Saya punya hobi organisasi, akhirnya saya itu kemana-mana. Selain saya berkegiatan sosial, saya membranding diri saya itu sebagai seorang penjahit gitu loh. Nah dari situ akhirnya kan tambah teman. Dari tambah teman itu kita bisa menawarkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi itu tipsnya, saya itu nggak pernah mas nyales tiap ke sekolah-sekolah membawa baju, membawa kaos, itu nggak pernah. Saya lebih ke apa ya istilahnya, pendekatan secara pribadi. Saya duluan ke rumah teman, terus nanti di situ ngobrol. Saya kan tanya kesibukannya apa kan gitu. Oh kesibukan saya jahit, bareng ngobrol. Dari situ nanti walaupun kita tidak langsung dapat order, biasanya kan mereka image-nya kan jelas di bawah sadar. Oh berarti Mas Yusa itu seorang penjahit dari situ. Dan itu lebih mengena daripada kita keliling bawa kaos, bawa apa, itu kan hubungannya kan hanya hubungan apa ya, bisnis itu loh. Tapi kalau yang saya tawarkan itu yaitu, jadi dari situ akhirnya saya punya banyak relasi. Tapi ada kuncinya. Jadi kuncinya kalau kita berbuat menyakiti mereka itu malah berdampaknya negatif. Jadi kita harus ninggal tilas, ninggal jejak yang baik. Saya itu dijahit itu awalnya juga bingung. Mas aku kok ya mek dolanan nih loh mas. Motong kain terus kita jahit, besok jadi uang kayak apa ya, dolanan bukan seperti kerja, mungkin ya karena sudah semangat gitu ya, penak rumah saku. Dan kan daripada pekerjaan lain kayak kita apa ya, buruh bangunan atau apa, itu kan ya tenaganya kan lebih berat itu. Seperti guru kita juga harus pinter, kan menjahit hanya kreatif saja. Kendalanya itu hari ini ya mas, jadi dari tahun ke tahun ini cenderung naik bahan itu, karena kan namanya bahan tekstil ya, konveksi itu kan bahannya dari impor toh mas, jadi itu yang menjadi kendala. Tetapi kan itu dialami semua, tapi itu menjadi kendala, jadi karena pelanggan rata-rata kan mesti nyari yang lebih murah mas, sedangkan hari ini kan sudah pasar global,
di Shopee itu murah-murah. Makanya kita sekarang yang dulunya hanya berpikir dapat pesanan menjahit, sekarang enggak, kita harus kreatif. Yang namanya jahitan hampir sama, Mas. Ya diobras, dijahit, terus dikasih kombinasi. Tapi kalau kita bisa kreatif, berarti ketika ada pembeli datang atau sekolah datang, itu kita harus nawarkan desain yang bagus. Jadi lebih ke industri kreatif kalau sekarang. Kalau hanya biasa-biasa saja, ke gilas kita. Jadi kalau kita punya keinginan buka usaha itu jangan berpikir lama, langsung saja kita praktek gitu aja. Kalau pengen usaha ya langsung praktek saja, nanti sambil jalan. Kayak anu loh Mas, orang mau apa itu mandi itu loh, kan nggak mikir neng jero nek sabun dan sebagainya, nggak, yang penting masuk gitu. Yang kalau mau nggak nek sabun balik beli sabun sebagainya, nanti kebanyakan mikir nggak jadi biasanya Mas. Jadi saya sama teman-teman gitu, ketika saya ada orang kesini, kan banyak teman juga, banyak lah beberapa orang tuh kesini mau pengen usaha seperti ini, itu saya malah welcome, nggak apa-apa. Justru itu menjadi mitra kita nanti ke depan. Kita kan nggak tahu rezeki itu datang dari manapun. Kita nggak pernah saya itu untuk nakut-nakuti teman-teman itu. Yo monggo, saya kasih kalau mau buka usaha ini seperti ini. Ini kan rezekinya beda-beda nanti. Jadi apa yang ada di pikiran kita mau buka usaha ya langsung dilaksanakan saja. Ya bagi teman-teman atau siapapun yang ingin pesan ke Grace Konveksi dan Sablon, cukup ke Google Map, nanti situ ada, ketik saja Grace Konveksi dan Sablon, nanti klik di situ, nanti akan muncul lokasi dari usaha kami. Monggo bisa datang ke sini, nanti kita bantu pesanannya sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Terima kasih.